FB Pro. Aku sangat tergoda dengan cerita orang-orang. Cerita tentang mudahnya mendapatkan cuan jutaan rupiah hanya dengan mengunggah status di Facebook profesional atau yang biasa disingkat FB Pro. Itu sangat mudah, kupikir. Selama ini aku sudah terbiasa mengunggah apa saja di Facebook. Ada teman menyebalkan, aku ceritakan di Facebook. Waktu ngomel-ngomel, aku tulis juga di Facebook. Bagiku Facebook adalah buku harian. Lagi senang, lagi marah, lagi sedih, lagi kecewa, lagi apapun. Selalu kuceritakan di Facebook. Sehari tanpa mengunggah status di Facebook, rasanya ada yang kurang. Rasanya sangat bahagia kalau unggahan kita banyak yang menyukainya, banyak yang mengomentarinya, banyak yang membagikannya. Bukan aku saja. Semua orang melakukannya, bukan? Artis-artis kesayanganku juga melakukan hal yang sama. Aku merasa setara dengan mereka, bisa mengungkapkan apa saja di media sosial. Sama seperti aku kesayanganku, aku juga punya akun Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Tapi memang aku paling aktif di Facebook. Entah kenapa, rasanya nyaman saja. Sudah terbiasa. Pokoknya suka dukaku, dunia harus tahu. Aku merasa menjadi orang penting dan relevan dengan perkembangan zaman. Suamiku kadang menegurku agar tidak berlebihan menggunakan Facebook. Ia bilang tidak semua hal harus diceritakan di media sosial. Ada batasan, ada cerita yang layak dibagikan, ada pula yang sebaiknya disimpan sendiri. Omongan suamiku itu aku anggap angin lalu. Anak-anakku juga mengingatkan aku. Anak pertamaku bilang mama norak. Anak keduaku bilang mama cering. Apalah itu istilah Gen Z. Aku tersenyum saja mendengarnya. Begitulah kebiasaanku dengan Facebook sudah mendarah daging. Tapi sebenarnya aku tidak benar-benar membuka semuanya di Facebook. Kalau ada hal-hal yang kupikir akan memalukan diriku, tidak akan kujadikan status. Tapi aku tidak sungguh-sungguh tahu apa batasan memalukan diriku sendiri atau tidak. Apakah menceritakan teman yang menyebalkan itu tidak sama saja dengan mempermalukan diriku sendiri? Apakah menceritakan omelan mertua tidak sama saja mempermalukan diriku sendiri? Yang aku tahu, semakin sering aku menggunakan Facebook, aku merasa menjadi ahli di segala bidang. Aku menjadi komentator yang maha tahu dan maha benar. Semua hal aku komentari. Aku bangga bisa menghujat koruptor. Aku bangga bisa menghujat pemerintah yang tidak becus mengurus rakyat. Aku bangga bisa menghujat artis yang menjalin hubungan dengan suami orang. Ketika orang-orang beramai-ramai bermigrasi dari Facebook biasa ke FB.O, aku juga tak mau ketinggalan. Ini kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Pekerjaannya tidak berat, ringan saja. Iseng-iseng berhadiah, pikirku. Hanya tulis status, unggah foto, unggah video, apa susahnya? Semua bisa dilakukan dengan smartphone. Ponsel selalu dalam genggaman, tak butuh modal. Aku tak mau jadi istri yang hanya menunggu uang dari suami. Bergantung itu rasanya tidak enak. Suami kadang juga tidak punya uang. Dia karyawan biasa, level bawah. Gajinya tak seberapa. Tapi suamiku juga berdagang di luar pekerjaan utama. Suamiku berdagang apa saja. Kalau ada yang pesan kaos bordiran, dia layani. Ada yang pesan kaligrafi, juga dia layani. Ada yang cari motor bekas, dia carikan. Aku juga tak mau diam saja. Kulakukan yang bisa aku lakukan. Aku juga bekerja sebagai perawat. Walau kami suami istri bekerja, dan pekerjaan juga tidak cuma satu. Aku merasa selalu kekurangan uang. Aku dan suami ada tabungan bersama. Tapi aku merasa selalu kurang. Bawa uang 100.000 ke warung, ya dapatnya ya begitu saja. Harga cabai mahal, minyak goreng mahal, gula mahal, telur mahal, ayam mahal. Sudah berhemat, tapi rasanya sangat sulit menabung dalam jumlah banyak. Aku perlu menabung untuk mempersiapkan hari tua. Aku tak mau tua menjadi beban anak.
Kami juga harus menabung untuk pendidikan anak-anak. Kebutuhan begitu banyak yang harus dibayar, sementara pendapatan selalu kurang. Itu memang kenyataan. Aku tak bermaksud mengeluh. Kadang aku merasa hidup sungguh tidak adil. Kulihat artis kesayanganku hidupnya begitu mewah. Rumahnya megah, tiap hari jalan-jalan ke luar negeri. Mukanya glowing, mobilnya keren. Sedangkan aku, sebenarnya cita-citaku tidak muluk-muluk. Aku ingin punya uang 1 miliar rupiah. Uang itu nantinya akan dipakai untuk membeli ori atau surat utang negara. Dengan punya ori senilai 1 miliar, aku akan mendapatkan imbal hasil yang lumayan tiap bulan, antara 4 sampai 5 juta rupiah. Ori juga investasi aman karena yang mengeluarkan adalah pemerintah. Untuk sampai ke mimpiku itu bukan perkara mudah. Tiap hari ada saja pengeluaran tak terduga, listrik rusak, atap bocor, kondangan demi kondangan, sakit, banyak rintangan, banyak tantangan. Suamiku bilang investasi emas lebih menjanjikan. Emas akan melindungi nilai uang kita dari inflasi. Aku pikir masuk akal juga. Aku setuju. Maka sedikit demi sedikit uang tabungan kami pindahkan dalam bentuk emas batangan. Tentu saja setiap kali membeli emas, umumkan di FB Pro, lengkap dengan keterangan teks, foto, dan video. Aku tak bermaksud pamer. Aku ingin menginspirasi orang agar melakukan hal yang sama. Dengan berinvestasi emas, masa depan akan gemilang. Kita tidak akan jatuh miskin di masa tua. Coba bayangkan, kalau kita punya uang 1 juta rupiah, kita taruh saja di tabungan biasa atau deposito dengan bunga yang sangat kecil. Seiring waktu berjalan, harga kebutuhan pokok terus naik. 10 tahun lagi akan dapat apa dengan uang 1 juta rupiah itu? Banyak komentar positif di unggahanku. Mereka merasa terinspirasi. Aku sangat senang. Ada juga komentar negatif. Ah, kupikir itu iri saja. Tak perlu dimasukkan dalam hati. Aku tak rugi apa-apa. Malah, komentar positif dan negatif sama-sama mendatangkan keuntungan. Karena sistem FW melihatnya seperti itu. Semakin banyak komentar, semakin menguntungkan. Tak peduli positif atau negatif. Saat suamiku membeli emas lagi, aku sangat senang. Semua emas kami simpan dalam berangkas dalam rumah. Tanpa sepengetahuan suami, kupotret dan kuvideokan emas dalam berangkas. Foto dan video itu kemudian aku unggah di FB Pro, lengkap dengan rangkaian paling motivasi. Aku juga jelaskan dengan kalkulasi harga emas per gram sekarang, emas yang kami miliki setara dengan uang 200 juta rupiah. Masih jauh dari 1 miliar seperti mimpiku. Tapi dengan potensi keuntungan FB Pro, aku berharap angka itu semakin cepat menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Minggu, kami sekeluarga makan enak di sebuah restoran yang menurutku cukup bergengsi. Tentu saja momen indah bersama suami dan anak-anakku itu aku abadikan dalam foto dan video, lalu mengunggahnya di FB Pro. Puas makan enak, kami pulang. Ya Tuhan, alangkah terkejutnya. Pintu rumah dalam keadaan terbuka. Terdapat bekas congkelan pada lubang kunci. CCTV hancur. Barang-barang berantakan. Laci lemari acak-acakan. Tapi yang paling menghancurkan hatiku adalah berangkas terbuka dalam keadaan kosong. Selesai.